Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran. Kali ini kakak mengambil materi buku tematik kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang ketiga adalah IPA. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan kalian dapat mengetahui tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta kalian dapat mengetahui sifat-sifat cahaya beserta contohnya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kakak akan memperlihatkan sebuah gambar dan adik-adik amatilah gambar tersebut. Baiklah adik-adik, sebelumnya kalian sudah melihat cuplikan gambar yang tadi. Sekarang kakak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan? Ya, benar sekali. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kakak akan memperlihatkan sebuah gambar dan adik-adik amati dan dengarkan secara seksama ya. Baiklah adik-adik, sekarang kakak akan memperlihatkan 3 gambar di atas. Dari ketiga gambar di atas, ada 3 pertanyaan yang akan kakak berikan. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu? Dan yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Sikap kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di atas. Yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Ketika kalian memiliki teman yang sedang sakit, maka hal apa yang harus kalian lakukan? Yaitu menjenguk teman kalian. Yang kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jadi, tugas seorang siswa atau siswi adalah belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan. Ketika kalian memiliki teman yang lagi susah, tugas kalian adalah menolong sesama. Baiklah adik-adik, sekarang kakak akan bertanya, apa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Sikap kepahlawanan sudah ada sejak zaman kerajaan. Kali ini kita akan membacakan teks tentang Kerajaan Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaretiun. Baiklah adik-adik, sekarang kakak akan bertanya lagi. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman?
Baiklah adik-adik, kali ini kakak akan membahas tentang perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. Yang pertama, membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Sekarang perhatikan pada gambar peta persebaran tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Baiklah adik-adik, tadi kalian sudah melihat sedikit cuplikan gambar terkait tentang persebaran tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Baiklah adik-adik, kakak akan bertanya. Yang pertama, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Ya, jawabannya yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Yang ketiga, Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi para pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Yang keempat, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani tegas dalam memimpin. Kedua, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Sultan Iskandar Muda? Ya, jawabannya adalah yang A, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung, Malaysia. Yang B, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Yang C, gigih, berani, dan rela berkorban. Yang ketiga, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Ya, jawabannya adalah yang A. Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan Fox atau VOC. Yang B. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup kesenangan serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Yang C. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Dan yang D, gigih, pemberani, rela berkorban. Yang keempat, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Ya, jawabannya adalah yang A, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang B, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tatkala menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Yang C, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti Gajah Mada menyelamatkan Raja Jaya Nagara beserta keluarganya. Baiklah adik-adik, tadi kita telah mempelajari peninggalan dan persebaran para tokoh dan juga perjuangan Raja Punawarman, salah satunya membuat saluran air. Sekarang kakak akan memperlihatkan sebuah gambar dan adik-adik amatilah gambar tersebut. Lani sangat kagum dengan perjuangan Raja Punawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Lani masih memikirkan jasa-jasa Raja Punawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Lani terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Lani bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kalian akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin atau senter. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau senter tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi.
Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Adapun contoh dari sifat cahaya merambat lurus yaitu motor, senter, dan lampu mercusuar atau pemandu kapal di laut. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Adapun contoh dari sifat cahaya menembus benda bening yaitu memasang jendela kaca agar ruangan menjadi terang. Sekarang yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantulan. Adapun contoh dari sifat cahaya dapat dipantulkan yaitu cermin, kaca spion, dan jendela kaca. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amatilah pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Adapun contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan yaitu kita melihat dasar kolam lebih dangkal daripada aslinya. Baiklah adik-adik, video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan secara seksama. Sampai jumpa lagi adik-adik.